Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Lutfiani dengan NIM 11210251105 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil tugas saya, yaitu penjelasan mengenai filsafat teknologi yang dikemukakan oleh Don Ihde di dalam bukunya yang berjudul Filsafat Teknologi. Don Ihde tentang dunia, manusia, dan alat. Biografi singkat Don Ihde. Don Ihde lahir di Hope, Kansas, Amerika Serikat pada tanggal 14 Januari 1934. Bidang ilmu Don Ihde adalah filsafat teknologi dan filsafat sains. Ia juga meneliti tentang persepsi antar budaya dan pola budaya plural. Latar belakang filsafat Don Ihde adalah filsafat kontinental dengan berfokus pada fenomenologi. Ia sendiri mengakui bahwa pada awalnya ia berhubungan dalam fenomenologi, kemudian filsafat teknologi, dan terakhir dalam wilayah teknosains. Ia mulai beralih ke wilayah filsafat teknologi pada tahun 1970-an. Lewat penelitiannya di bidang persepsi. Dalam filsafatnya, ia sangat menekankan materialitas dan kekongritan alat-alat teknologi, sehingga terkadang ia sendiri menyebut dirinya sebagai seorang materialis fenomenologis. Dalam filsafat teknologinya, Don Ihde berusaha untuk menghindari pandangan-pandangan distopis maupun utopis dari para filsuf determinis teknologis seperti J. Ellul dan Herbert Marcuse. Don Ihde dikenal sebagai seorang filsuf yang memperkenalkan fenomenologi ke dunia filsafat di Amerika. Don Ihde telah banyak menghasilkan karya dalam bentuk buku, baik yang ditulisnya sendiri dan ada beberapa sebagai penyamping bersama penulis lain. Ia banyak menulis tema filsafat sains, teknologi, dan hermeneutika. Salah satu karyanya yakni tema Technique and Praxis, A Philosophy of Technology 1979, yang mana dimulainya dengan penekanan pada materialitas dan kekongritan alat-alat teknologi serta penjabaran bentuk-bentuk relasi manusia dengan teknologi. Selanjutnya, karya-karya Ihde lebih terkonsentrasi pada ranah filsafat teknologi. Teknologi menurut Don Ihde. Sebagai seorang filsuf kontemporer yang secara khusus menaruh perhatian terhadap filsafat teknologi, Don Ihde mengakui bahwa definisi tentang teknologi itu sangat luas. Ia sendiri tidak membuat suatu definisi tentang teknologi secara definitif. Siapa saja dapat membuat definisi tentang teknologi. Penggunaan kata tekne dalam kebudayaan Yunani kuno yang hanya berorientasi pada nilai-nilai estetik menurut Ihde merupakan pengertian tentang teknologi yang sempit. Dalam hal ini, orang-orang Yunani kuno belum mampu membedakan seni dan teknologi. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa teknologi lebih berkembang dalam kebudayaan Romawi Helenis secara filosofis, lebih bersifat efektif, yakni memilih dan memilah apa yang baik dari kebudayaan lain dan menerapkannya dalam kebudayaan sendiri. Menurut Ihde, bagaimanapun dalam mendefinisikan teknologi, terdapat 3 ciri utama yang harus diperhatikan, yaitu pertama, teknik harus memiliki komponen konkret, yaitu materi, kedua, aspek penggunaan, yakni aspek praksis, dan yang ketiga, hubungan antar alat-alat teknologi dan umat manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Selanjutnya, metode filsafat teknologi Don Ihde. Menurut Ihde,
Agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, maka filsuf harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji dan mampu menganalisisnya secara reflektif sedemikian rupa untuk menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. Ide menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya. Melalui pendekatan ini yang mau dikaji oleh ide adalah fenomena teknologi berdasarkan model persepsi ala Husserl dan Merleau-Ponty serta model praksis. Ia juga bertitik tolak dari pemikiran Heidegger tentang keberadaan teknologi yang mendahului sains dan sifat praksis dari teknologi. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari metode fenomenologi ide dengan fenomenologi Husserl maupun Ponty. Hal ini dapat dilihat dari penempatan instrumen sebagai ekstensi dari kemampuan indrawi tubuh manusia. Dalam pemahaman ide, fenomenologi itu lebih luas dari sekedar relasi subjek atau ego dari dunia, seperti dalam fenomenologi Husserl. Dalam konteks ini, kesadaran atau ego transendental digantikan dengan tubuh. Tubuh dan instrumen teknologi yang bersifat relasional adalah subjek yang memahami dunia secara eksistensial, dan penempatan instrumen dalam relasinya dengan tubuh merupakan manifestasi dari pembacaan atas realitas. Dengan demikian, bukan lagi aku yang berada dalam tubuhku, melainkan tubuhku sebagai aku. Itulah yang memahami dunia. Metode ini disebut sebagai fenomenologi instrumentasi. Metode pendekatan yang digunakan ide dalam meneliti dan menjelaskan relasi manusia dengan teknologi yang dimediasi oleh instrumen kemudian disebut sebagai pasca fenomenologi atau post-fenomenologi. Selanjutnya ada konsep dasar filsafat teknologi dan ide. Yang pertama ada dunia kehidupan atau life world. Istilah dunia kehidupan pertama kali lahir dari tradisi fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl dengan istilah Lebenswelt. Istilah ini kemudian dibahasakan kembali oleh ide dalam filsafat teknologinya menggunakan kata life world. Dalam kacamata Husserl, dunia kehidupan merupakan dunia yang dirasakan secara bersama, yang menjadi latar belakang dari semua pengalaman manusia. Pengalaman manusia selalu merupakan pengalaman akan sesuatu. Manusia selalu hadir dalam hidup dunia, dan dunia menjadi terminus relasi internasional sebagai apa yang dialami atau disebut neoma, dan pengalaman itu sendiri merupakan bagaimana dunia itu dialami. Neosis, semenjak manusia lahir atau bahkan ketika manusia sedang tidur, tanpa sadar manusia telah berada dalam cara pandang tentang dunia yang telah termediasi oleh artefak teknologi. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan mengalami transformasi oleh teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam hidup manusia kemudian membentuk suatu dunia kehidupan baru, yakni dunia kehidupan yang termediasi oleh instrumen teknologi. Teknologi terletak di antara manusia dan pengalaman manusia akan dunianya. Menurut ide, melalui mediasi instrumen teknologi, manusia pun mengalami dunia kehidupan secara baru, yakni teknologis. Selanjutnya, instrumentasi dan realisme instrumental. Dalam fenomenologi, instrumentasi ide dipahami bahwa dunia kehidupan mewujud melalui instrumen. Instrumen dalam artian ini merupakan teknologi yang mewujud dalam bentuk alat-alat seperti teleskop yang mampu membantu manusia untuk melihat benda-benda yang jauh, arloji yang dapat mengukur waktu dalam satuan jam, dan semua alat ciptaan manusia lainnya. Dalam konteks post-fenomenologi, ide relasi instrumental manusia dengan dunianya dapat dipahami sebagai relasi yang lebih bersifat materialistis
Instrumen dalam konteks ini bukan ranah yang dituju atau objek dari pengalaman itu sendiri. Instrumen hanya merupakan ekstensi dari organ tubuh manusia. Persepsi manusia pun berkembang melalui pengalaman menggunakan artefak atau alat-alat teknologi. Peran instrumen dalam kehidupan manusia pada akhirnya memunculkan suatu perspektif baru, yakni realisme instrumental. Ide menulis dengan hormat terhadap teknologi-teknologi dan sains, saya akan menyebut realisme instrumental saya, irisan antara filsafat sains dengan filsafat teknologi yang menunjukkan suatu rentetan warna yang luas dari kedua filsuf sains dan filsuf teknologi dengan memberi tekanan pada teknologi-teknologi sains. Menurutnya, realisme instrumental merupakan irisan antara filsafat teknologi dengan filsafat sains. Alat-alat teknologi atau instrumentasi mendekatkan dunia kehidupan dengan dunia sains. Dalam filsafat teknologi ide, fungsi instrumen dilihat secara lebih positif, yakni instrumen menyampaikan ciri-ciri entitas, menunjukkan kemampuan instrumen, peningkatan persepsi, dan membuat apa yang sebelumnya teoritis teramati. Apa yang sebelumnya teoritis menyempit apa yang secara instrumental dapat diobservasi, dan observasi ini menjadi wilayah perseptual baru, yakni dunia yang dihadirkan secara teknologis dan teknologi itu sendiri adalah nyata. Instrumen dan dunia yang dipresentasikan adalah kenyataan itu sendiri. Pengalaman yang didapat manusia melalui instrumen teknologi menegaskan bahwa kenyataan benar-benar dirasakan keberadaannya. Selanjutnya, teknologi mengubah persepsi manusia. Dalam usaha melihat hubungan manusia dengan teknologi, ide lebih dahulu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud alat mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia tentang dunia kehidupan berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Dalam konteks ini terdapat dua jenis persepsi, yaitu mikropersepsi dan makropersepsi. Mikropersepsi adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan semua inderanya. Kita adalah tubuh kita yang dalam arti fenomenologis. Kita adalah kita di dalam dunia yang mengalami gerakan persepsi dan emosi dengan tubuh. Pengalaman ketertubuhan seperti ini oleh ide disebut sebagai body one. Sementara makropersepsi adalah persepsi yang manusia memperoleh melalui struktur dan budaya di mana manusia berada, seperti cara berpikir dan kebiasaan. Pengalaman ketertubuhan seperti ini, makropersepsi, ia disebut dengan istilah body two. Setiap mikropersepsi telah tersituasikan dan tidak terpisahkan dari suatu makropersepsi. Dan di antara body one dan body two terletak dimensi ketiga, yakni dimensi teknologi. Menurut ide, dengan teknologi, cara mengalami dunia diubah secara ontologis. Berikut ini bagaimana penggunaan alat-alat teknologi mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia tentang waktu, ruang, dan bahasa. Yang pertama, teknologi mengubah persepsi waktu. Pada masa kini, waktu kita kenal melalui penciptaan alat-alat petunjuk seperti arloji. Melalui arloji, konsep waktu diukur dan dihitung dalam satuan jam. Arloji menjadi alat teknologi yang sangat penting dan berpengaruh. Waktu pun dapat diukur dan dikuantifikasi. Dapat dilihat perbedaan yang mencolok pada masyarakat yang menggunakan arloji sebagai pengukur waktu dengan masyarakat yang tidak menggunakannya. Sebagai contoh, masyarakat petani bercocok tanam mengikuti pergerakan musim, peredaran matahari dan bulan. Tidak ada ketergantungan pada arloji sebagai alat petunjuk waktu untuk bercocok tanam. Waktu dalam hal ini lebih santai dan mengalir. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang menggunakan arloji untuk mengatur waktu
waktu. Mereka tidak melihat tanda-tanda alam seperti kedudukan matahari ataupun bulan untuk mengukur waktu. Cukup dengan melihat arloji, orang langsung mengetahui waktu. Hal itu pula yang turut merubah persepsi manusia tentang waktu, terutama di Barat, di mana orang sering mengatakan time is money atau waktu adalah uang. Oleh karena itu, waktu yang diukur dengan sistem jam selalu menunjukkan kepastian. Melalui konsep waktu yang terukur dalam arloji, alam pun dilihat secara lain. Jika pada zaman dahulu manusia mematok kehidupannya berdasarkan alam dan membaca alam untuk mengetahui waktu, yang terjadi sekarang adalah terbalik. Manusia mengukur alam berdasarkan konsep jam. Melalui arloji, manusia membaca alam. Muka arloji merupakan teks yang harus dibaca dan ditafsirkan. Dalam hal ini, waktu dipersepsikan cara hermeneutis. Pembacaan alam melalui konsep waktu yang terkuantifikasi dalam arloji merubah persepsi manusia terhadap dunianya. Hal ini kemudian memunculkan suatu pandangan mekanistik tentang dunia. Bumi merupakan arloji tempat hidup manusia. Alam merupakan satuan waktu yang mana pergerakannya berjalan sesuai cara kerja arloji. Menyimak fenomena ini, ide berpendapat bahwa pada masa sekarang bukan hanya alam, melainkan diri manusia sendiri pun dibaca melalui alat-alat teknologi. Teknologi mengubah persepsi ruang. Teknologi mengubah persepsi ruang manusia terhadap ruang mula-mula terjadi setelah diciptakannya peta untuk melukiskan permukaan bumi. Di atas peta, ruang dibagi-bagi atas koordinat-koordinat dan garis-garis lintang dan garis bujur. Melalui peta, ruang diidealisasi dan dikuantifikasikan. Ruang dan lahan direduksi menjadi selembar kertas yang diberi nomor dan titik-titik koordinat. Oleh peta, bumi dibaca dari atas, dan pembaca peta dibutuhkan juga suatu perspektif imajinasi yang lepas dari tubuh. Cara ini adalah cara melihat muka bumi dari suatu kedudukan yang tidak ditempati oleh pengamat. Untuk itu, ide menulis sebuah peta atau atlas dibaca sesungguhnya dari atas. Sejauh ia mewakili daerah tersebut, daerah itu dilihat dari langit. Hal ini merupakan cara melihat bumi dari posisi yang sesungguhnya tidak saya tempati. Dan oleh karena hal ini, maka untuk membaca peta secara intuitif menjadi agar merupakan intuisi tersebut, saya harus belajar membuat suatu pergeseran hermeneutis. Cara melihat seperti ini meskipun masih menggunakan mikropersepsi, yakni menatap peta dengan tubuhnya, tetapi pengamat juga berimajinasi bahwa ia sedang berada di atas permukaan untuk melihat hamparan permukaan bumi di bawahnya. Contoh lainnya adalah bagaimana kita melihat melalui teleskop. Pengaturan lensa pada teleskop memagnifikasikan benda-benda yang sangat jauh, yakni benda-benda angkasa yang tak dapat dilihat secara jelas dengan mata telanjang. Perubahan dalam cara melihat ini juga mengakibatkan perubahan dalam pencerapan ruang tubuh. Hal yang berubah adalah rasa kejauhan dan kedekatan terhadap objek penglihatan. Ruang tubuh berubah melalui teleskop. Apa yang pada kenyataannya jauh dilihat sebagai besar dan dekat. Cara mempersepsikan ruang ini juga mengakibatkan terjadi reduksi terhadap apa yang ada di sekitar. Dengan teleskop, pandangan kita menjadi terfokus dan terkesan mengabaikan atau bahkan menghilangkan pandangan lain di sekitar, dan indera menjadi fokus indera penglihatan. Hal ini sangat berbeda dengan cara melihat tanpa bantuan teknologi teleskop. Manusia melihat menggunakan seluruh tubuhnya dalam kesatuan dan indera-indera. Selanjutnya, teknologi
tulisan mengubah bahasa. Sebagaimana perubahan persepsi waktu dan ruang, teknologi juga merubah persepsi manusia terhadap bahasa. Tulisan dilihat sebagai sesuatu yang mentransformasi bahasa dan pengalaman manusia. Kita dapat mengatakan bahwa tulisan merupakan teknologi dari bahasa karena penulisan suatu bahasa bagaimanapun selalu menggunakan alat-alat yang teknologi sederhana. Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat bahasa tulisan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem huruf, tapi ada yang juga menggunakan sistem gambar. Tulisan merupakan contoh yang paling baik dan menggambarkan ketentraman teknologi dalam budaya. Dalam budaya-budaya yang menggunakan bahasa tulisan, pengetahuan dan kata-kata diakumulasi dalam bentuk tertulis. Tulisan memampukan orang untuk menyimpan pengalaman-pengalaman pada waktu lampau dan menghadirkannya pada masa sekarang. Namun, tulisan juga memiskinkan bahasa kita dengan mereduksi bahasa lisan yang selalu ditampilkan dengan bahasa tubuh yang mencakup ekspresi dan intonasi baru. Bahasa tulisan terkesan lebih kaku ketimbang bahasa lisan. Persepsi manusia tentang bahasa semakin berubah dengan terciptanya alat-alat teknologi seperti komputer yang meradikalkan tulisan ke dalam bentuk elektronik. Sekian penjelasan saya mengenai filsafat teknologi yang dikemukakan oleh Don Ihde di dalam bukunya yang berjudul Filsafat Teknologi, Don Ihde tentang dunia, manusia, dan alat. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.